Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kembali pada Vegeta dengan kekuatannya yang menggebu-gebu, dia meminta Putker untuk melanjutkan pertarungan mereka. Sedangkan Putker sendiri masih kagum dengan kekuatan tersebut. Putker menciptakan portal lagi lalu memasukkan tonjokannya. Namun Vegeta mampu menangkis tangan Putker lalu balik memasukkan tangannya pada portal itu. Yang alhasil Putker terkena serangan Vegeta sampai terpental. Bahkan hidungnya sampai berdarah namun masih menunjukkan kekagumannya pada Vegeta. Putker yang masih ingin menguji kekuatan Vegeta kembali menyerang dengan tebasan. Tapi lagi mampu ditahan Vegeta dengan mudah. Bahkan di saat Putker menyerangnya secara bertubi-tubi, Vegeta dapat menghindari semuanya dengan mudah. Tubuhnya tidak terlihat seperti bergerak karena saking cepatnya gerakan Vegeta. Bisa dikatakan ini adalah Ultra Instinct versi Vegeta. Karena di sini Vegeta memiliki ketenangan yang sama seperti Goku. Bukan Ultra Ego yang memiliki mimik wajah yang ganas. Nah sebaliknya Vegeta lagi-lagi dapat menghajar muka Putker dengan ganas. Putker makin kagum dengan Vegeta, begitupun Super Buu yang sangat senang juga. Sebaliknya, Frieza cukup kesal karena lagi-lagi kekuatannya berbanding jauh aja dengan Pangeran Congak. Vegeta menanyakan apakah Putker sudah mau mengaku kalah. Dan dengan kecongakannya, Vegeta menegaskan kalau dia baru saja memanaskan tubuhnya. Kemudian, Vegeta kembali menyerang dengan ganas. Dia melancarkan tendangan Optimus yang sontak membuat Putker sampai mental. Putker aja baru tahu kalau pentalannya sangat jauh. Alhasil, tubuhnya harus terjun menghantam tanah. Nggak sampai situ, Vegeta yang belum puas kembali menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Di saat Putker akan bangkit, Vegeta sudah muncul di atasnya. Lalu, Vegeta menjitak kepalanya sampai Putker mental lagi menghantam tanah. Nah, melihat lubang tempat Putker jatuh, Vegeta pun memasuki lubang itu untuk menyerang lagi. Di sini, Putker yang sudah terluka kembali dicengkram wajahnya dengan keji. Vegeta mendorongnya dengan keras yang bahkan menembus bumi bagian lainnya. Bahkan dia terus mendorongnya sampai memutari bumi dan terus menembus berbagai bagian bumi lain. Yang tentu saja membuat lapisan bumi mendapatkan keretakan. Tapi karena semua penduduk bumi tidak ada, jadi Vegeta nggak perlu khawatir siapapun akan terluka. Super Buu yang lihatnya sontak terkejut karena pertarungan yang mereka lakukan telah membuat bumi hampir hancur. Ditambah kekuatan Vegeta telah melampaui Super Buu dan tindakan ini sudah sangat berlebihan. Sedangkan Pangeran Congak yang gak peduli dengan itu segera membuang Putker ke lubang hitam tanpa dasar. Setelah itu Vegeta menaikkan aura Ki-nya lagi. Dia menembakkan laser cendol bertubi-tubi yang menghantam daratan dengan sangat dahsyat. Yang tentu saja hal itu membuat Putker gak selamat dari serangannya. Namun, klon Putker yang lain kini telah bersiap untuk melawan Vegeta. Bahkan dia menunjukkan simbol di tangannya yang kini telah memiliki 13 tanda. Artinya, kekuatan Putker yang ini telah memiliki batas yang tertinggi. Setelah Vegeta berhasil membunuh Putker tadi, Vegeta terdiam melihat Putker yang lainnya muncul dari portal. Putker nggak menyangka kalau Daishinkan bakal mengajari Vegeta untuk memiliki kekuatan besar seperti itu. Jadi Putker yang nggak mau mati lagi mulai sekarang akan melakukan yang terbaik. Lalu sebagai penghormatannya pada Vegeta, dia bakal membawa Vegeta pergi ke tempat yang dia sukai. Putker menciptakan portal besar di atas Vegeta yang sontak saja memindahkan Vegeta keluar angkasa. Putker menjelaskan ini baru sebagian saja dari planet ini. Namun katanya planet ini memiliki tanah yang sangat luas dan rata. Bisa dikatakan planet ini adalah buatan. Tidak ada seorang pun yang hidup di sini dan sekarang ini hanyalah planet yang sunyi. Putker juga mengungkapkan alasannya senang di sini karena dia bisa melihat bintang-bintang dari dekat. Dengan semangatnya, Super Buu menganggap Putker sebagai orang yang bebas. Dan dari rasa bebas itu, Super Buu menanyakan apakah Putker ingin melawan mereka bertiga bersamaan. Namun Putker menolaknya. Dia minta mereka untuk menonton saja dari jauh karena keberadaan mereka pun sangatlah tidak penting. Super Buu yang gak terima segera maju untuk menyerang. Namun Super Buu sontak terkejut karena ada sebuah pelindung yang gak terlihat di hadapan mereka. Frieza yang gak takut meminta Super Buu untuk minggir. Dia langsung menembakkan laser besar untuk menghancurkan perisai itu. Namun ternyata serangannya malah gak mempan. Mereka sangat tidak menyangka kenapa perisai ini begitu sangat kuat. Putker menjelaskan perisai ini memiliki ketahanan yang sangat kuat seperti kekuatan mereka. Dan walau bagaimanapun, dia yakin mereka terlalu lemah untuk menghancurkan perisai itu. Dengan begitu, mereka cuma bakal jadi penonton dan pertarungan dia melawan Vegeta nggak bakal ada yang mengganggu.
Putker mengakui meskipun Vegeta kuat, tapi serangan tipuan seperti itu nggak bakal lagi berefek pada Putker. Sebaliknya, Vegeta pun mengakui kalau dirinya tidak paham dengan kekuatannya sendiri. Meskipun Vegeta tahu dia memiliki kemahiran dan ilmu, namun Vegeta nggak suka dengan pertarungan yang rumit. Kalau begitu, Putker mengajak Vegeta untuk mengukur kekuatan mereka dengan pertarungan tangan kosong. Vegeta yang setuju dengan itu langsung ngeden sekuat tenaga. Sementara itu, latihan Goku dan Putker palsu kini masih berlanjut. Di sini, Putker KW mengakui kalau kekuatan Goku telah meningkat pesat. Namun, kekuatannya dikatakan masih jauh di bawah Putker. Jadi, meskipun Putker KW nggak ingin membunuh Goku, namun jika Goku keras kepala, maka Putker KW nggak punya pilihan lain. Goku yang sudah banyak menerima luka mengatakan kalau dia masih belum menyerah. Kembali ke Jogja Tempur, nampak Super Buu masih terus menembakkan laser untuk bisa terbebas. Tapi lagi serangannya nggak berguna, bahkan perisai itu nggak retak sedikit pun. Di saat Frieza meremehkannya dan berkata bodoh, tiba-tiba perisai itu retak dan mulai hancur. Sontak saja mereka langsung terkejut dan gak tahu apa yang terjadi. Super Buu berpikir hal itu mungkin terjadi karena efek kehancurannya lambat setelah serangan lasernya tadi. Frieza kembali menyebutnya bodoh dan menegaskan kalau retak perisai itu bukan karena kekuatan Super Buu. Tiba-tiba perisai itu retak lagi yang kini buat Frieza yang malah terkejut. Super Buu menyadari efek dari hancurnya perisai mungkin ada hubungannya dengan suara kasar Frieza. Frieza yang gak percaya itu kembali menyebut Super Buu bodoh. Dan benar saja, setiap kali Frieza menyebutkan kata kasar, maka perisai itu akan semakin retak. Super Buu yang penasaran langsung menyebutkan kata bodoh juga. Dan benar saja, lagi-lagi perisai itu langsung retak di hadapan mereka. Dengan begitu, Frieza sontak tersenyum karena akhirnya mereka tahu tentang kelemahan perisai ini. Jadi, Super Buu mengajak Frieza untuk bekerja sama mengatakan kata kasar. Frieza menolak karena baginya hal ini sangatlah remeh. Muak dengan itu, Super Buu langsung berteriak dengan menyebut kata si pendek bangsat. Hal itu ditunjukkan untuk menyindir Frieza. Frieza yang ngerasa demikian sontak marah-marah dan gak terima dirinya disebut pendek. Jadi Frieza balik mengejeknya dengan menyebut Super Buu sebagai merah jambu bodoh dan merah jambu sampah. Akhirnya keduanya pun saling adu ejek yang membuat Frieza itu semakin retaknya makin besar. Sementara itu, Goku terus dikalahkan oleh Putker KW dan merasa tubuhnya makin gak berdaya. Putker KW menghinanya dan minta Goku untuk menyerah saja. Karena apa yang Goku inginkan dia yakin gak bakal bisa tercapai. Putker KW menegaskan ada sesuatu yang dia inginkan, yaitu dia ingin hidup bebas tanpa ada seorang pun yang mengatur dirinya berbuat sesuatu. Makanya Putker asli mempelajari kemampuan portal agar dirinya bisa terbebas dari kejaran Daishinkan. Goku sendiri mengakui kekuatan Putker yang meskipun KW tapi memiliki kekuatan yang sama. Dan meskipun Goku sudah menggunakan semua kekuatannya, dirinya tetap masih belum mampu. Putker mengatakan Goku nggak pernah gunakan bola naga. Karena itulah Goku tidak mementingkan dirinya sendiri. Namun Putker menawarkan sesuatu yang dia yakin bakal sesuai dengan kepribadian Goku. Tiba-tiba Putker menciptakan dua portal yang ternyata masing-masing dari portal itu ada Cici dan juga Pan. Putker KW minta Goku untuk memilih salah satu di antara mereka dengan bermain kuis. Dia membuat peraturan kalau dia akan membunuh mereka secara bersamaan. Dia katakan jika Goku berhasil menguasai kemampuannya dengan sempurna, maka Goku bisa menyelamatkan mereka. Namun jika gagal, maka mereka berdua akan mati. Dan hal yang baik tentang kuis ini adalah tidak harus diakhiri dengan pertanyaan pertama. Jika keduanya mati, Putker katakan dia masih punya banyak pengganti. Artinya Putker KW akan menggunakan keluarga Z-Factor sebagai sandera. Simpelnya Goku dapat menjawab pertanyaan sebanyak yang Goku mau, sampai Goku paham dengan kemampuannya sendiri. Mendengarnya buat Goku sangat geram dan gak bakal biarkan Putker membunuh keluarganya. Putker sontak mengejek kemarahan Goku. Dia bilang harusnya Goku bersyukur karena berkat dialah Goku dapat melihat keluarganya lagi. Selain itu, Putker juga membongkar kalau orang yang sudah merencanakan semua ini gak lain adalah Geno. Putker juga menawarkan jika Goku bisa maka bunuhlah dirinya. Setelah itu Putker segera memulai kuis pertamanya. Goku yang gak mau melakukannya langsung bergerak untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum itu cerita pindah lagi pada Pangeran Congak. Saat ini mereka juga sedang melakukan pertarungan sengit yang membuat Vegeta agak kewalahan. Di saat Vegeta lengah, Putker langsung menghajar mukanya dengan keras. Lalu Vegeta bangkit lagi untuk coba bertahan. Namun lagi-lagi Putker kembali melancarkan tendangan Hyuga yang menghantam pipi Vegeta sangat keras.
Mereka lanjut saling beradu pukulan dengan sengit. Vegeta nampak kesal padahal dia dapat memprediksi arah serangan Putkar. Namun karena serangannya terlalu ganas, maka nggak berguna jika Vegeta cuma bertahan saja. Sementara itu, Daishinkan sudah bosan menunggu karena perjalanan mereka nggak sampai-sampai. Whis berkata, sabar-sabar, kita akan segera sampai beberapa menit lagi, bos. Saat ini, Whis pun khawatir karena aura Ki Vegeta semakin lama semakin melemah. Di tempat lainnya, Super Buu dan Frieza masih terus melontarkan kata-kata kasar demi bisa terbebas dari perisai itu. Putkar yang kebetulan lewat sangat kagum dengan apa yang mereka sudah lakukan. Setelah itu, Putkar kembali meluncur menyerang Vegeta. Dia melancarkan sikutan Rock Lee yang kembali menghantam pipi Vegeta. Nggak sampai situ, dia juga menggunakan pukulannya yang sontak saja buat Vegeta mental jauh. Masih nggak puas dengan itu, Putkar menembakkan laser besar yang mengenai Vegeta dengan ganas. Sontak saja terjadi ledakan besar yang menghancurkan tempat itu. Daishinkan dan Whis kini telah sampai lalu melihat ledakan besar itu. Namun mereka nggak bisa masuk karena tempat itu ditutupi oleh perisai. Jadi mereka pun mendekati Frieza dan Super Buu untuk menanyakan apa yang terjadi. Super Buu langsung menjelaskan semuanya dan cara menghancurkan perisai ini dengan pakai kata-kata kasar. Whis yang paham dengan itu berkata untuk menyerahkannya saja kepadanya. Super Buu dan Frieza tentu sangat senang karena Whis pasti bisa melakukan seperti yang mereka sangka. Namun malah di luar nurul. Whis malah berteriak sekencang-kencangnya dan menyebut Putkar sebagai orang bodoh. Sontak saja Super Buu dan Frieza langsung bergegas untuk menutup kuping mereka. Rupanya Whis pun gak bisa menghancurkan perisai itu dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Daishinkan sendiri pun hanya diam karena mungkin dia juga nggak bisa melakukannya. Mungkin di sini kamu bingung, loh kenapa Daishinkan nggak bisa melakukannya? Kan dia kuat. Nah alasannya karena Putkar telah mempelajari sebuah teknik tingkat tinggi. Meskipun Daishinkan lebih kuat secara kekuatan, namun Daishinkan kalah dalam hal teknik dan strategi. Namun ini cuma berlaku di cerita ini saja ya. Untuk cerita canon itu beda urusan. Di sisi lain, nampak Putkar KW kagum pada Goku karena dia telah berhasil melakukannya. Di mana Goku telah menyelamatkan Chi-Chi dan Pan, serta sekarang Goku lagi memakai Ultra Instinct. Jadi tugas Putkar KW sudah selesai dan dia pamit untuk pergi. Tiba-tiba Goku sontak dibuat kaget, Chi-Chi dan Pan hilang dalam sekejap. Geno mengatakan jika itu hanyalah Chi-Chi dan Pan yang palsu, yang dia ciptakan sama seperti Putkar KW sebagai boneka. Sejujurnya Geno sendiri kasihan karena sudah menggunakan mereka meskipun cuma boneka saja. Namun semua ini dia lakukan karena hanya itulah cara Goku untuk bisa menguasai kemampuan Putkar. Jadi sebagai tanda minta maaf, Geno bakal menyiapkan makanan yang banyak buat Goku. Selain itu, Geno juga merasa senang karena setelah sekian lama dia bisa menemukan kebahagiaan lagi seperti ini. Tiba-tiba Geno menyuruh Goku untuk pergi karena saat ini Vegeta lagi dalam bahaya. Geno memulihkan kondisi Goku dan mintanya untuk mengejutkan Putkar dengan kemampuan baru Goku. Di sini Goku telah memiliki kemampuan Putkar dan bisa menciptakan portal dimensi juga. Sebelum itu, Goku nanya dulu siapa sebenarnya kakek tua itu. Kakek itu mengatakan namanya kalau dia memang bernama Geno. Namun Goku nampak biasa saja karena dengan pria itu memakai kupluk, jadi bentuk tubuhnya nggak kelihatan oleh Goku. Wah, apakah dia emang beneran Geno atau leluhur dari Geno ya? Di sisi lain, setelah menerima serangan tadi, Vegeta kini hanya bisa terkapar saja. Putkar sontak mengejeknya kenapa Vegeta malah berakhir dengan cepat. Padahal Putkar baru saja memanaskan tubuhnya. Jadi Putkar memaksa Vegeta untuk bangkit lagi. Dan dia menciptakan portal untuk membawa Bulma dan juga Bula. Putkar akan membunuh mereka yang semata-mata demi membuat Vegeta marah dan kembali bertarung. Vegeta hanya bisa pasrah saja dan gak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba Goku datang dan segera menghentikan Putkar. Goku muncul dari portal yang sama yang sontak saja buat Putkar sampai terkejut. Vegeta sendiri pun gak menyangka ternyata Goku masih hidup. Putkar sampai penasaran kenapa Goku bisa muncul padahal dia sudah mengirimnya ke semesta kosong. Tapi Putkar yakin kalau semua ini mungkin cuma kebetulan. Meski begitu, Putkar juga berpikir jika di alam semesta kosong ada Geno tua di sana. Dan nampaknya Geno tua sudah menemui kebebasannya dan menciptakan zamannya sendiri. Artinya Geno di semesta kosong sangat berbeda dengan Geno yang ada di sini ya. Sementara itu, Vegeta sangat kesal pada Goku kenapa Goku sekarang sudah menguasai kemampuan seperti Putkar. Goku yang gak mau sobatnya sedih bakal membantu Vegeta untuk menemui Geno tua dan berlatih dengan Putkar KW. Namun Vegeta makin marah-marah.
Awalnya dengan Vegeta dilatih oleh Daishinkan, dia yakin kekuatannya bakal melampaui Goku. Namun nyatanya setiap kali dia menjadi kuat, Goku selalu saja dapat melampaui lagi kekuatannya. Melihat mereka, Putker mengakui kalau kekuatan Vegeta kini sudah masuk dalam tahap penuh. Dan Putker sering membayangkan untuk menjadikan Vegeta sebagai orang berbakat yang bebas. Namun setelah melihat fakta ini, Putker yakin telah banyak teman-temannya yang sudah merubah pikiran Vegeta. Dengan begitu, Putker mengakui kalau Vegeta sekarang mungkin lebih kuat dibanding Vegeta di alam semesta ke-13. Putker sangat iri karena Vegeta memiliki teman-teman yang baik dan itu nggak mungkin terjadi pada para Angel. Kemudian Goku minta Vegeta untuk istirahat saja. Namun Vegeta yang tetap enggak mau kalah dari Goku memaksakan dirinya untuk bertarung lagi. Putker langsung mengejek mereka dan gak peduli meskipun dia melawan 2 orang. Karena baginya mengalahkan 2 Saiyan sangatlah mudah. Goku dan Vegeta langsung pasang kuda-kuda dan menegaskan kalau Putker pasti akan menyesalinya. Tanpa ragu, Goku langsung menembakkan Super Kamehameha dengan sangat ganas. Saat laser itu akan mengenainya, Putker bilang kalau ini cuma akan sia-sia saja bro. Putker menciptakan portal untuk mengembalikan laser itu pada Goku. Namun ternyata sesaat laser itu akan mengenai Goku, Goku juga menciptakan sebuah portal. Sontak saja Putker sampai melongo dan gak menyangka Goku memiliki kemampuan sepertinya. Tiba-tiba dia sontak dibuat kaget, Goku juga bisa membalikan laser itu ke arah Putker. Di sini Putker bisa menghindar dan kagum Goku bisa mempelajari kemampuannya. Dari arah jauh, Vegeta langsung menyerang dengan sangat cepat. Di saat Putker dapat menghindari pukulannya, Goku menciptakan portal agar tangan Vegeta muncul dari belakang Putker. Dengan begitu, pukulan Vegeta sukses mengenai pipi Putker dengan sangat ganas. Goku langsung tersenyum dengan keberhasilannya. Putker sontak marah-marah karena Goku menggunakan cara menjijikan untuk menyerangnya. Jadi, Putker balik menembakkan laser untuk menghabisi Goku. Goku menggunakan portalnya untuk membalikan laser itu. Begitupun dengan Putker yang menciptakan banyak portal untuk membalikan lasernya juga. Yang alhasil mereka saling membalikan laser itu dengan portal dimensi yang sangat banyak. Untuk Vegeta sendiri, dia juga menahan setiap pukulan yang Putker lancarkan. Karena yang kita tahu, kemampuan Vegeta sekarang dapat membaca arah serangan apapun. Super Buaja sampai kagum melihat mereka karena saling membalikan laser dengan sebuah portal. Begitupun dengan Whis yang hanya bisa melongo saja. Sedangkan untuk Daishinkan, dia malah ngedumel dan terus menyebut Putker sebagai anak durhaka. Ya, karena mereka nggak bisa masuk, mending jadi penonton yang nyantai aja deh. Di saat Daishinkan masih ngedumel tidak jelas, Whis malah kaget dengan Putker yang menunjukkan senyuman. Karena selama mereka bersama, Whis baru melihat kakaknya tersenyum seperti itu. Di saat Putker menikmati pertarungan ini, Goku dan Vegeta kini sudah mulai kelelahan. Jadi, Putker kembali meremehkan batas kekuatan mereka. Tiba-tiba, Goku dan Vegeta membuat kesepakatan untuk melakukan rencana mereka. Jadi, mereka kembali menyerangnya dan buat Putker penasaran apa yang bakal mereka lakukan. Goku menciptakan portal dimensi, lalu mereka masuk secara bersamaan ke portal itu. Lalu, Vegeta muncul di atasnya dan berhasil menghajar Putker sampai mental. Goku pun muncul untuk mencegat dan langsung melancarkan tendangan madun. Yang sontak saja, tubuh Putker makin mental melayang jauh. Meski begitu, Putker dapat bertahan dan sangat menikmati serangan mereka. Muak dengan itu, Vegeta kembali menyerang dengan ganas. Mereka sama-sama saling memukul hingga mengenai pipi masing-masing. Dan keduanya pun terpental bersamaan. Putker menegaskan jika mereka terus melakukan ini, maka sampai kapanpun mereka nggak mungkin bisa mengalahkannya. Jadi, Putker minta Vegeta untuk mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Vegeta sontak marah-marah karena Putker malah meremehkannya. Jadi, dia kembali menyerang Putker dengan cepat. Vegeta berhasil memukulnya, tapi Putker juga berkata kini gantian dialah yang menyerang. Benar saja, Putker berhasil juga memukul wajah Vegeta dengan keras. Lalu, Putker juga menganggap ini sebagai permainan dan minta Vegeta lagi yang menyerang. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika Vegeta berhasil mengenainya, maka Putker pun balik juga menghajar Vegeta. Dengan begitu, mereka gantian saling memukul seperti sebuah pertarungan anak-anak. Bahkan, Putker sampai ketawa yang menunjukkan mungkin dia sudah ODGJ. Goku sendiri aja sampai bingung. Loh, ngapain sih mereka? Putker sangat menikmati pertarungan ini, begitupun dengan Vegeta yang mulai menunjukkan senyuman pasta giginya. Lalu mereka kembali saling beradu serangan yang sampai menggetarkan seisi alam semesta. Dan keduanya pun langsung terpental hingga sama-sama menghantam tanah.
Meski dengan luka di tubuhnya, Putkar sangat menikmati semua ini karena dia nggak pernah sampai tertawa seperti ini. Putkar berharap ini bisa menjadi kenangan terakhirnya sebelum mati. Dan dia pun melihat Daishinkan yang kini turun ke hadapannya. Putkar mengatakan mungkin Daishinkan lah yang bakal mengakhirinya. Sebelum itu, Putkar kembali menyebut Daishinkan sebagai orang tua yang gak berguna. Dan gak sangka mereka berhasil menghancurkan penghalang itu. Sebaliknya, Daishinkan juga menyebut Putkar sebagai anak durhaka dan gak pantas buat dimaafin. Tapi sepertinya masih ada kebaikan dalam Daishinkan dan dia pun bertanya apakah Putkar nggak mau minta maaf. Putkar sontak ketawa dan penasaran apakah yang dikatakannya itu sebagai ayah atau sebagai pendeta agung. Daishinkan bilang dia nggak mau menghakimi Putkar dan akan menyerahkan semuanya pada Geno. Mendengar kata Geno lagi tentu buat Putkar muak serta menyebut Daishinkan sebagai babu Geno. Lalu Putkar nanya sama Whis apakah dia sangat suka dengan Vegeta. Whis pun tentu menjawab demikian. Nah, Putkar nanya lagi, seandainya Geno menghancurkan semesta ketujuh, maka apa yang bakal Whis lakukan? Apakah Whis akan menjadi jahat seperti dirinya? Whis nampak diam dan mulai berpikir sejenak. Lalu Whis menjawab kalau dia akan ikuti keputusan Geno dan sama seperti apa yang dilakukan oleh Daishinkan. Mendengar itu, Putkar pun tersenyum dan menyebut Whis sebagai adiknya yang baik. Setelah itu, Whis akan menyembuhkan Putkar dan mengajaknya pergi menemui Geno. Namun Putkar menolak dan dirinya lebih baik mati daripada bertemu dengan Geno. Tiba-tiba Putkar mengeluarkan cahaya di tubuhnya, yang sontak saja Whis minta semua orang untuk pergi menjauh sekarang. Ternyata Putkar meledakkan tubuhnya sendiri yang menghasilkan daya ledak yang sangat luar biasa besar. Whis saja sampai bertanya-tanya kenapa Putkar melakukan hal itu. Di sini Super Buu nanya apakah Putkar beneran adalah orang jahat. Karena dia pernah dengar dari Dende kalau Dende nggak merasakan niat jahat dari Putkar. Super Buu pun nggak tahu apa rencana Putkar sebenarnya karena sampai saat ini Putkar tidak membunuh siapapun. Bahkan semua orang bumi dia pindahkan untuk menghindari dampak pertempuran mereka. Sontak saja Frieza langsung kesal karena dirinya pernah ingin dibunuh oleh Putkar. Daishinkan menjelaskan mereka para Angel emang harus selalu bersikap netral setiap saat. Goku berkata dia juga pernah dengar dari Putkar palsu, yaitu alasan Putkar menciptakan kemampuannya semata-mata cuma ingin mendapatkan kebebasan tanpa diperintah siapapun. Dan Vegeta pun penasaran apakah Putkar sudah benar-benar bebas sekarang. Nah, sampai akhirnya mereka nggak tahu tentang Putkar sebenarnya. Yang mungkin saja Putkar emang tidak jahat sampai akhirnya ada yang mengusik kebaikannya tersebut. Mirip-mirip kayak Joker lah, orang baik yang disakiti. Dan di panel terakhir kita ditunjukkan kalau simbol Putkar kini telah berpindah ke tangan klon yang lain. Di sini Putkar dapat hidup kembali dan masih nggak menyangka dia tenggelam dalam kenangan yang indah. Lalu Putkar datang ke istana Geno yang kini cuma dikawal oleh dua penjaga. Dua Geno sontak terkejut melihat kedatangan Putkar. Nah, di saat Daishinkan pergi, kini penjaga Geno telah berkurang dan Putkar bisa membalaskan dendamnya. Dia sangat semangat kalau kali ini dia bakalan berhasil. Kemudian cerita pun tamat sampai di sini. Ending yang cukup menanggungkan. Di sini mungkin masih membenak di hati kita kenapa Putkar bisa hidup lagi. Padahal dua klonnya sudah dibunuh oleh Vegeta dan Goku serta yang pertama telah dijadikan coklat oleh Super Buu. Nah, tapi kalau kita ingat kembali, Putkar memiliki banyak klon yang berada di tempat yang sangat rahasia. Sedangkan dalam pertempuran, Putkar cuma menggunakan beberapa klonnya saja. Yang tentu aja semua itu demi persiapan jika dia dibunuh oleh Daishinkan ataupun Geno. Dia bisa memindahkan simbol di tangannya dan menghidupkan dirinya dalam klon yang baru. Nah, itulah dia cerita lengkap dari manga Dragon Ball Super Kai. Meskipun ceritanya cuma satu arc, tapi cukup seru untuk disimak bukan? Buat yang punya rekomendasi cerita Dragon Ball seru lainnya yang belum dibahas, tulis saja di kolom komentar ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.